Yuh. Ini tentang oknum-oknum polisi yang nanganin kasusnya Vina. Kenapa lagi? Mereka pada bergerak untuk membayar orang-orang. Siapakah yang harus dibayar? Untuk apa dibayar? Saksi-saksi. Dia akan memunculkan saksi-saksi. Saksi-saksi yang palsu untuk menentang bahwa 7 orang yang di dalam itu adalah pelaku yang sebenarnya. Mereka udah memulai membayar nih oknum-oknum polisi nih. Ding 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 ding. Ini tetangga-tetangganya yang sudah ini dia kan sudah menjadi terpidana. Tetangganya terpidana ini udah mulai ada penyuapan bahwa mereka ada di kejadian. Mampu nggak tetangga itu menolak atau tergiur sama uang yang begitu besar yang dijanjikan sama oknum-oknum polisi itu? Saya sudah datang ke sono. Ini dari temen gue yang ngasih tahu. Nih teman-temannya mereka tuh lagi bergerak nih, oknum-oknum nih. Ada. Kalau memang pelaku yang 7 orang yang di dalam itu sekarang 8 orang sama Peggy ini ya. Kalau memang pelaku aslinya, ngapain lo sampai mengeluarkan uang untuk nyuap tetangga-tetangganya mereka? Mampu nggak? Ayo tetangga-tetangganya ini. Kalau ada tetangganya yang berkomentar menyerang Peggy, menyerang orang-orang bukan tersangka sih, yang pelaku yang di dalam yang dituduh pelaku yang di dalam itu yang masuk itu adalah orang-orang bayaran oknum-oknum kepolisian. Salam waras. Kalian semuanya harus dengar kesimpulan yang kubuat. Semua dari pejabat sana yang baju coklat, ku cerdaskan otak kalian ya weh. Ini dengar. Pada saat hari di mana mereka kena bun-bun, itu pemuda anak-anak yang ada di sana dikasih minum ciu. Artinya minuman keras. Ini simak ini para advokat pengacara. Setelah mereka dikasih minuman keras, mereka mabuk tel. Yang memberi minuman keras ini sudah disetting, sudah direkayasa, sudah diatur kesedemikian rupa sehingga mereka diarahkan untuk pergi ke satu tempat. Di tempat itu sudah disediakan minuman ciu. Ngerti kalian? Setelah mereka minum minuman ciu itu, anak berumur 14 sampai 16 tahun. Minum ciu, nggak berapa lama, belum dua gelas, mereka sudah teler dan tidur ke rumah Pak RT. Tujuan mereka yang memberi minuman ciu ini supaya mereka tidur, mabok dan tidur. Setelah itu dan si bandar melakukan gerakannya lah, kerjaannya ini dikerjakannya, sehingga anak-anak di setempat tidak melihat apa yang mereka kerjakan. Catat, yang tahu ceritanya, yang melihat si Linda yang suka kesurupan itu, si Mel yang mengada-ngada kalau berapa menit sebelum kejadian mereka pergi ke taman kota minum-minum. Kedua si Asep yang menjadi tim sukses si Bupati Cirebon. Nah, kenapa mereka membuat anak-anak muda itu minum? Supaya mereka tidur, supaya kerjaan mereka nggak ada yang lihat. Ini biar ku kasih ajar sama kalian semua kesimpulan yang kuda kubuat. Karena semuanya mereka disuruh untuk kumpul tempat Bu Nining. Di tempat Bu Nining udah disediakan minuman ciu. Bayangkan kau semuanya para pejabat, mak-mak dan semua kalian lah yang pernah pecandu segala macam. Kalau anak umur 14 sampai 16 tahun minuman keras, nggak sampai 2 gelas sudah mabok dia weh. Orang yang mabok itu bawaannya tidur. Jadi biar ku cerdaskan otak kalian semua. Ini semuanya sudah diatur
sedemikian rupa sehingga pemuda setempat anak-anak ditidurkan, tidak dilihatnya lah yang sudah terjadi. Jadi siapa yang sudah memberi kesaksian kalau itu dia sudah lihat, kalian tangkaplah baju coklat. Tapi kayak mana lah ya peraturan-peraturan di Indonesia ini kan, hukum-hukum ini kebanyakan hukuman tulisan-tulisan. Buat dulu PK, tapi syukur juga Deddy Mulyadi sama si Otto Hasibuan udah berkumpul bersama diskusi mau buat PK. Ke sini aja Pak, nggak usah ke langsung aja Bapak ke rumah si Joko Widodo, presiden sekarang yang mau habis masa kerjanya. Kalau nggak dibukakan pintunya Pak Deddy dan Pak Otto, kalian gedor aja, kalian panggil aku. Kalau nggak Litsio Sigit, ini sudah menjadi urusan Kapolri. Semua masyarakat kok bodoh-bodohi, kau tokoh-tokohi. Padahal masyarakat ini lebih pintarnya dari kau baju-baju coklat dan pembuat rekayasa dan semuanya yang bandar-bandar narkoba ya. Jangan pula kau take down TikTokku ini. Nah ini dia. Jadi ilmu yang ku kasih sama kalian, kenapa anak-anak itu semuanya 11, 12, 15 orang dibuat mabuk, supaya mereka jangan lihat apa yang dikerjakan antek-anteknya dan semuanya lah suruh-suruannya si Asep, si Melmel, si Linda yang gila-gila kesurupan. Udahlah ya, sampai di sini dulu ilmu yang gue kasih sama kalian para pejabat, dan semuanya pembuat rekayasa dan semua kalian tipu menipu hukum, gerakan cepat, gerakan pajar, semua advokat pengacara. Jangan nanti ada lagi berita-berita jadi hilanglah berita ini, dibodoh-bodohi semua masyarakat ini sama kalian. Palak kali awak nengoknya ya kan weh. Emak-emak kalau marah ya kayak gini sudah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang masuk. Ya, saya menanggapi dulu video yang pertama dari si Mbak ya. Si Mbak atau si Mas tadi. Dia katakan si baju coklat akan menyuap para saksi-saksi palsu. Akan memberikan cuan kepada para saksi-saksi palsu untuk membantah atau untuk membenarkan bahwa Peggy Setiawan dan ke-7 orang terpidana itu adalah pelaku yang sebenarnya. Muncul sebuah pertanyaan di benak saya, kenapa para baju coklat ini harus melakukan hal yang demikian? Jika ini benar, maka ini tentunya akan membuat kecurigaan masyarakat terhadap peristiwa Vina Cirebon ini terhadap baju coklat itu semakin terang benderang, ya. Kecurigaan masyarakat bahwa peristiwa ini yang terlibat di dalamnya itu ada para pejabat tinggi, ya, ada aparat. Karena ini terkait dengan bisnis narkibi yang mereka jalankan. Ya, tahulah kalau bisnis narkibi ini kan cuannya seperti apa. Apalagi para pejabat ini sekarang lagi sibuk untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon bupati. Pastinya mereka membutuhkan dana yang sangat-sangat besar. Kemudian video kedua yang disampaikan oleh ibu kita tadi yang baju merah, yang sangat bersemangat. Ini mungkin di luar dari nalar kita berpikir ya. Kita tidak pernah membayangkan ketika ibu ini membuat sebuah kesimpulan yang tentunya kalau kita cerna bersama-sama itu sangat masuk akal. Bagaimana mungkin anak umur 14 sampai 16 tahun itu minum ciu ya di rumahnya Bu Nining. Patut kita pertanyakan apakah ciu itu anak-anak yang beli atau Bu Nining yang siapkan. Ya. Kalau anak-anak yang beli sendiri, oke lah kita pahami. Ya mungkin saja mereka ini biasa minum ciu. Tetapi kalau ciu itu disiapkan oleh Bu Nining,
Pertanyaan berikutnya adalah, dalam rangka apa Bu Nining mempersiapkannya itu? Apakah ini adalah sebuah settingan agar para pelaku-pelaku sesungguhnya itu mudah melakukan sesuatu, atau seperti apa? Ya, semakin ke sini kita melihat bagaimana banyak sekali muncul saksi-saksi palsu. Ya, muncul saksi-saksi palsu. Kita dibuat bingung mana yang benar dan mana orang yang tidak benar. Tetapi saya yakin bahwa insting dari netizen Indonesia itu sangat bagus, sangat baik melihat persoalan ini. Ya, kita harus yakin bahwa Kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo mampu mengungkapkan peristiwa Vina Cirebon. Ya, buat Bapak Kapolri, jangan takut. Sekalipun yang ada di belakangnya itu, pelakunya itu berafiliasi atau terafiliasi dengan bindir-bindir narkibi. Ya, jika Anda berani, maka itu akan membersihkan nama baik institusi kepolisian. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Kenapa ya di zaman Jokowi ini para mafia, para manipulasi ya semakin berkembang. Terutama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli, ya kan? Ijazah beli artinya gini, itu nomor ya, setelah kita amati ya, nomor ijazah tersebut tidak terdaftar di satuan pendidikan. Bagaimana itu? Dan nama nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis. Artinya mengcopy yang namanya separuh dari nomor itu dong, nomor Elis, ya kan? Sedangkan Elis itu memiliki nomor ijazah itu pada waktu SD, ya kan? Itu pada waktu SD. Jadi drakor di Indonesia ini banyak sekali belum terungkap, terutama ini pengadaan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Katanya SD juga disidik jari, yang lainnya belum ya. Masa yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, tapi dia punya cincin berlian dari Blue Sapphire Sri Lanka, ya kan, dengan total beratnya kurang lebih yang saya lihat 13 karat dengan nilai jutaan. Blue Sapphire Sri Lanka. Ada nggak kira-kira ijazah berapa sih? Cuman Pak Deddy Mulyadi menyerahkan uang untuk penebusan sebuah ijazah tersebut. Ada seseorang ya matanya itu setengah kaget gitu, ya kan? Harusnya Bapak Deddy Mulyadi yang terhormat, tolong Pak Deddy Mulyadi, kalau kita paham betul nomor urutan ijazah tersebut ya, pengeluaran awal nomor itu nomor awal dari itu tuh udah di atas tahun 2016, artinya itu bisa dari 2005. Pak Deddy, mohon Pak Deddy amati nomor induknya dari ijazah itu yang bolong-bolong itu. Nomor seri itu bukan nomor seri terbaru. Jadi kalau 2016 kepalanya setahu saya 07 Pak. Setahu saya 07 ya, itu 2017. Ya, itu yang bolong-bolongan itu Pak Deddy, itu tolong dicek. Bisa saja itu orang ini, karena di kita cek itu nomor yang namanya ijazah yang bolong-bolong itu Pak Deddy itu tidak terdaftar di satuan pendidikan. Itu aja Pak Deddy ya. Kemudian di pertengahan yang namanya umur bolong-bolong itu kan ada sejenis rahasia dari kelahiran ya. Jadi sejenis rahasia dari tanggal kelahiran seseorang itu punya Elis Pak.
Pak Dedi. Jadi tolong nih Pak Presiden ya amati semua nomor ijazah tersebut. Boleh buktikan kalian kalau nggak percaya. Nomor yang dari bolong-bolong itu serinya itu beda. Ya beda sekali jauh. Itu nomor itu ya dari 2016 ke atas seri bolongan tersebut ya. Kalau yang asli tidak seperti itu. Mereka itu nggak ngerti ya bolongan-bolongan itu arti kode. Ya kode itu ya kode kalian harus tahu. Tapi di pertengahan ada 4 huruf itu ya seri dari tanggal kelahiran. Ya jadi kalau ada orang ya kaget dengan omongan saya mengenai ijazah palsunya seorang DPO, ya jangan bilang kalau saya bohong pula ngarang-ngarang. Jangan bilang pula kalau saya bilang mereka bilang saya itu tahu dari seseorang. Ya, jadi saya harap Bapak Dedi menelusuri kembali kode yang di bolong-bolong itu Pak Dedi, kode yang bolong-bolongan di ijazah paling atas itu ya Pak Dedi. Itu yang paling menentukan itu di pertengahan itu ada kode kelahiran seseorang ya. Jadi salam waras aja, semoga Indonesia jauh lebih pintar. Itu aja, salam. Salam waras saja, semoga Indonesia jauh lebih pintar. Hanya di Indonesia DPO bisa berkamuflase menjadi orang lain. DPO bisa membeli ijazah palsu, diduga membeli ijazah palsu agar bisa mengelabui kita ya, mengelabui baju coklat, tetapi mengelabui netizen. Padahal jelas-jelas orang ini adalah DPO. Salah satu cara yang pertama yang mereka lakukan agar tidak terdeteksi kalau mereka ini DPO adalah mengeluarkan mereka dari daftar anggota kartu keluarga, kemudian dipindahkan lagi daerah dia tinggal, ya, kemudian membeli ijazah dan itu dibuktikan dengan nomor induk itu miliknya si Elis. Dan seharusnya orang-orang yang ada di Cianjur cari tahu ya, cari tahu yang kelahiran 97 itu. Si Elis ini siapa sih? Apakah nomor induk ijazah ini sama dengan nomor induknya si Peggy Setiawan Cianjur yang mengaku orang Cianjur, padahal sebenarnya dia ini orang Cirebon. Ya, dia ini orang Cirebon. Sudah semakin banyak bukti ya, bukti yang menunjukkan bahwa Peggy Cianjur ini adalah Peggy Cirebon, anaknya mantan Bupati Cirebon. Itu sudah sangat jelas, ada foto-fotonya, ada bukti. Kalau teman-teman cari biodatanya mantan Bupati Cirebon itu ada nama Peggy Setiawan. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada ya. Mereka sudah mengeluarkan si Peggy ini. Jadi dia dibuang hanya karena masalah ini ditampung oleh Cecep yang merupakan mantan sopir dari mantan Bupati Cirebon. Jadi cerdas sekali mereka ini. Selain mereka banyak uang, mereka juga pandai menipu. Pandai menipu. Bukan hanya sekali dua kali ya, banyak sekali. Bahkan si anak dari mantan bupati yang satu itu yang katanya tidak bisa bawa motor, itu juga sama. Putar baliknya itu tuh ngeri sekali. Ya, bilang tidak bisa bawa motor, tetapi dia bisa bawa motor. Katanya belajar motor itu hanya 2 jam. Ini motor gede loh, 2 jam ini hebat sekali ya, anak dari mantan ini. Dan ya, terserah mereka saja. Nanti ada karma yang nanti mereka akan mendapatkan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh para narapidana di dalam sana yang sama sekali tidak melakukan sesuatu ya. Teman-teman catat ya, orang-orang ini akan mendapatkan karma yang sama. Nah, aku
balas komentar seseorang di dalam konten saya ya, mungkin dia merasa bertanya itu. Nah, salah satu dia bertanya, Kak, sekarang ini kok bisa ya Facebooknya diambil oleh kakaknya Pina, ya kan? Orang-orang di Indonesia ini mengenai kasus Pina ini bertanya-tanya loh, ya, kenapa yang namanya Facebooknya Pina bisa diambil alih oleh kakaknya? Apakah arwah Pina bisa memberikan kata sandinya? Itu masuk akal. Kedua, mimpi kali ya. apa memang ponsel itu dipegang dari dulu-dulunya oleh kakaknya Pina? Nggak mungkin, karena Pina juga punya dunia sendiri, ya. Itu kedua. Yang dipertanyakan netizen itu benar, ya. Kenapa? Kok bisa Facebooknya yang namanya kakaknya Pina, seorang Pina pindah ke kakaknya, gitu kan? Coba ya, pengacara yang menyentil-nyentil seharusnya Widya diperiksa polisi. Nah, apa permainan-permainan ini, drakor-drakor ini bisa nggak kira-kira kakaknya Pina tuh diperiksa di ini? Kan saya dulu pernah nyentil, kok jadi ribet begini ya? Tinggal ambil aja percakapan-percakapan yang namanya di WhatsApp ponselnya Pina, kalau memang diserahkan ke keluarga. Iya kan, kalau diserahkan ke keluarga, kok polisi nggak bisa gitu ya? Tanyain satu persatu teman-temannya, kenapa mesti hanya Linda doang? Temannya kan Pina kan banyak, ya kan? Terus kontak-kontak orang-orang di situ di dalam WhatsApp-nya Pina itu kan banyak. Salah satu nama-nama itu siapa saja. Loh, jangan semakin kesini kok kita dibodohin saja. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan jalan titik terang juga loh. Ya, kenapa satu ya diantaranya ponsel Pina artinya beralih ke tangan kakaknya, ya kan? Nah, sekarang pengacara menggandeng kakaknya. Siapa ini? Kok bisa ditutupi pelaku-pelaku? Makanya saya bilang, kalian jangan juga terkecoh. Juga saya sindir, kakaknya Pina jangan juga ya mau disuap-suap, ya kan? Coba kasihkanlah keterangan yang sebenar-benarnya. Jujurlah, ya. Kepolisian emang nggak bisa gitu periksa ponselnya, ya. Pina itu kok ada di tangannya namanya kakaknya. Kalau ponsel itu ada di tangan kakaknya, kok bisa yang namanya kakaknya Pina bermain FB di akunnya Pina? Itu semuanya tuh udah merasa aneh, bro. Indonesia nih banyak tanya. Nah, sekarang gimana ya? Gimana orang nggak curiga antara pengacara dengan keluarga Pina gitu loh, dengan keluarga orang-orang yang dicari DPO? Kan gampang kalau memang polisi itu ya cerdas ya, lebih jeli kepolisian kan daripada saya. Ponsel itu kan diperiksa, ada yang namanya kontak orang yang pernah dihubungi oleh Pina, siapa saja diantaranya. Ya nggak mungkin, bro. Ya, kepolisian intel itu nggak tahu. Itu kalau benar-benar mencari pelaku. Kalau mau cari sensasi, entah bedalah lagi sih. Ya, kalau orang-orang itu mencari sensasi di atas penderitaannya Pina, entahlah sih. Ya, kalau menurut saya, ya kan, apa susahnya coba kepolisian? Ya, kepolisian kalau mau benar-benar ya orang-orang penegak hukum ini kalau benar-benar mau ya memeriksa yang namanya kakaknya Pina, ya apa susahnya? Kita bukan memeriksa masalah kakak Pinanya, ya kita periksa ponsel yang ada di tangan yang namanya kakaknya Pina, ya kan? Artinya diserahkan ke kakaknya Pina, nomornya Pina itu dulu kan ada, ya kan? Nggak mungkin hilang. Kok bisa Facebooknya Pina ke kakaknya Pina? Nggak mungkin lah, bro. Ya nggak mungkin. Indonesia banyak bertanya loh, ya. Kalau memang ponsel itu ada di tangan, ponselnya Pina ada di tangan kakaknya, akan memudahkan seharusnya ya pencarian. Kenapa? Terutama kontak.
situ ada nama atas nama siapa, ya kan? Nah seperti itu bro. Ini kok bermain di atas Facebooknya yang namanya adiknya sendiri almarhumah. Loh, saya ini nggak ngerti permainan kalian itu maunya gimana coba. Kalau saya sentil kalian kok ngamuk semua, ya kan? Kalian bahagia di atas penderitaannya yang namanya Pina. Bahkan kakaknya sendiri bergandengan dengan pengacara yang gak karuan ini. Siapa Ya ya? kan? Seharusnya Pengacara yang gak karuan. dari raut wajah kakaknya Pina, orang ini ya saat ini nggak banyak ngomong, nggak mau banyak ngomong. Kemarin menggebu-gebu, ya dari sini aja nggak pengacara, nggak keluarga Pina, menggebu-gebu, ya mulutnya sampai sobek mereka kemarin ini ngomong, mau ini diungkap, mau ini kok kendor, kok kendor kalian? Semuanya menggebu-gebu, termasuk kakaknya Pina almarhumah, menggebu-gebu semuanya. Sekarang kicep. Apa itu artinya? Sekarang kakaknya Pina juga bermain FB melalui akunnya yang namanya Pina. Kapan Pina menyerahkan akun itu kepada Anda? Nggak semudah itu bro. Kecuali Anda itu megang yang namanya HP-nya Pina sejak dulu. Buat Pak Pasren, daripada Bapak harus menanggung beban pikiran yang lama, bagaimanapun tinggal di kampungnya menjadi tidak tenang. Mau pergi kemana tetap aja tidak tenang, kan? Mumpung ruangnya masih ada, mumpung waktunya masih ada, saya sarankan buat Pak RT Pasren, yuk kita bertemu dengan saya, kita bicara dari hati ke hati, yuk kita sama-sama klarifikasi. Iya, Katakan peristiwa yang sebenarnya. Kalau malam itu anak-anak tidur rumah anak Pak RT, ya sudah akui saja. Toh anak Pak RT juga selamat, tidak akan ada apa-apa kok. Bener nggak? Ya kan? Iya. Nah, karena keterangan Pak RT itu bisa menyelamatkan keselamatan mereka. Minimal ikut meringankan daripada Pak RT Pasren terus-menerus. Sekarang suka ada di rumahnya nggak? Nah, gimana? Kemarin ada Pak RT Pasrennya. Iya, sama anaknya di Korea sudah dipanggil. Di BAP juga. Belum di BAP, masih di ruang tunggu. Udin. Tapi kemungkinan di BAP. Ya mungkinan. Tapi siang masih di luar. Kayaknya belum diperiksa. Wah, habis duhur. Nggak tahu sekarang keterangannya Pak RT Pasren gimana? Belum tahu. Tapi Pak RT Pasren itu berarti ada di rumah dia. Ada. Ya kan? Ya udah, lebih baik ketemu saya. Nggak ketemu saya juga nggak apa-apa, yang penting BAP-nya jujur. Ya mudah-mudahan aja kita doain ya Pak RT Pasren BAP-nya jujur ya. Kita doain aja biar masalahnya selesai. Masa orang mau dipidana mati sama pidana seumur hidup, ya kan? Ada ya RT Pasren ya? Coba netizen ya? still mukanya Ketemu ya? PRT Pasren ini dulu. Masa nyalinnya sama anak kecil? Ya ini orang-orang yang sudah diperiksa, sudah menyatakan yang sebenarnya. Semoga BAP ini semakin bisa membukakan tabir yang selama ini gelap menjadi terang. Amin ya. Gitu kan? Katakan yang sebenarnya. Katakan yang Kalau sebenarnya. kecelakaan tunggal, ya katakan kecelakaan tunggal. Kalau pembunuhan, ya siapa pembunuh yang sebenarnya. Itu Bu. Walaupun hukum sudah memvonis mereka bersalah dan sudah inkrah, tapi hukum yang divonis itu menimbulkan keraguan banyak pihak, termasuk Saya. Polda Jabar juga ragu karena di vonis itu sudah ada 2 orang pelaku yang dianulir padahal peran mereka vital mengangkut korban dari tempat kejadian pembunuhan dan pemerkosaan ke flyover. Gitu ya. Ya semoga semakin terang. Amin. Ya teman-teman, sedikit saya menanggapi terkait dengan ucapan Ibu Widya ya, soal Facebooknya almarhumah Vina yang sekarang dipegang oleh kakaknya. Ya, muncul sebuah kecurigaan, apa iya
selama 8 tahun itu handphonenya almarhumah Vina itu dipegang oleh kakaknya. Tapi saya melihat bahwa kalau untuk handphonenya kayaknya nggak mungkin ya selama 8 tahun dia menyimpan. Sebuah klarifikasi yang saya lihat di media sosial itu katanya Facebook itu bisa dimainkan oleh kakaknya Vina karena Vina itu mencatat ya di buku diarinya, catat nama Facebooknya, kemudian passwordnya itu dicatat sehingga itu bisa dimainkan oleh kakaknya Vina. Bahkan ada sebuah postingan di dalam Facebooknya Vina itu yang menuliskan bahwa minta dukungan agar kasusnya Vina ini segera terselesaikan dengan baik. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Baras.